Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Hey, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja. Dan jumpa lagi di hari Senin. Dan minggu ini cukup nggak tahu mengembirakan, nggak tahu menegangkan ya. Karena di minggu ini sangat full sekali. Itu dari Senin. Biasanya kan Senin itu saya libur ya. Maksudnya libur trade atau libur kayak begini. Karena sekali lagi psikologi itu penting ya. Selamat bagi kalian yang udah bisa mengatur antara mana sisi psikologi trading, mana psikologi untuk hidup, dan mana psikologi untuk beberapa hal yang penting di dalam hidup Anda. Contoh, Sabtu Minggu itu untuk weekend keluarga kah, buat pacar, buat anak, dan lain sebagainya. Itu sangat menyehatkan pikiran kita ya. Sama seperti saya sekarang ya, bahwasanya jika tidak ada kalender ekonomi yang mayoritas Sabtu Minggu itu hampir nggak ada ya. Pernah sih ada beberapa kali Sabtu, tapi jarang banget Sabtu itu ada. Nah, di Sabtu Minggu itu saya benar-benar meletakkan handphone saya yang buat trading. Yang trading ya udah saya taruh, udah saya nggak simpan-simpan karena memang ada beberapa handphone di dalam hidup saya. Ya udah saya taruh, dan alhamdulillah bahwasanya kedatangan itu akan membawa vibes positif untuk di hari Senin untuk menghadapi beberapa goncangan-goncangan yang ada di dalam Bitcoin itu sendiri. Oke, karena for your information aja, nggak tahu penting atau enggak ya. Setelah saya breakdown trading saya kurang lebih sekitar 10 tahun ini, adanya beberapa kejadian loss itu terjadi karena saya ngarang. Ibaratnya ngarang itu membuat sebuah perspektif sendiri tanpa adanya dasar data atau apapun itu. Maka dari itu sekarang saya tradingnya hanya berdasarkan data saja atau fundamental. Sekarang hari ini jam 19.30 itu ada durable goods order atau salah satu peristiwa ekonomi bintang 3, 3 star dan important, yang dimana sekarang Bitcoin di harga 65.075. Harusnya ini sudah price in dari jam 4 ya, saya telat ya. Karena hasilnya ini adalah naik. Kalau kalian klik durable goods order dan kalian scroll ke bawah ya, di sini ada previousnya adalah minus 4,5% dan forecastnya adalah 1,6%. Berarti kalau dilihat dari sini itu naik karena dari minus ke plus. Jika mengambil alat tolak ukur sebelumnya 5,0 minus 4,5% ya, minus 4,5% itu kan berarti naik ya, naik. Minus 5 ke minus 4,5 itu berarti naik. Kalau naik itu tandanya hijau. Berarti ini naik tandanya warna hijau, alias Bitcoin akan pump. Dan ini udah price in, bisa terjadi bahwasanya ini adalah jebakan karena price-nya itu harusnya turun, harusnya dump. 65.095 tadi sempat ke area sekitar 65.400. Untuk forecast-nya sendiri walaupun belum ada, nggak ada jaminan sama sekali ya, nggak ada jaminan sama sekali bahwasanya durable goods order ini bakal sesuai dengan forecast actualnya. Cuma sekali lagi datanya ini adalah individu, oke? Tidak ada data yang lain untuk sanggup melawan important 3 star dari durable goods order. Maka perspektif saya adalah malam ini adalah benar-benar mutlak individual. Tidak ada analisis khusus, tidak ada kondisional khusus, atau tidak ada beberapa hal khusus yang harus kita perhatikan pada saat mengambil open posisi di jam 19.30. Karena ada dua persyaratan mutlak yang harus kita yakini ya, walaupun nggak 100% ya, harus kita yakini pada saat bisa mengambil sebuah keputusan individual. Karena bagi sebagian orang atau bahkan saya sendiri, saya suka waktu keputusan individual karena gak ada suatu kondisional atau hal-hal yang rumit yang perlu saya jelaskan juga dan perlu saya pikirkan juga. Dari dua syarat tersebut, yang pertama adalah data harus terjadi before Wall Street ya, karena ini jam 19.30 sudah memenuhi syarat bahwasanya ini terjadi before Wall Street. Lalu yang kedua, data ini adalah tunggal, tidak ada 3 star yang lain atau tidak ada data yang harus kondisional yang lain, alias dia sendirian saja. Berarti di jam 19.30 nanti tinggal ngeliat warnanya aja. Kalau warnanya merah tinggal open posisi long, kalau warnanya hijau tinggal open posisi short. Udah gitu aja, nggak usah terlalu AIUEO. Untuk likuidasi heatmap sendiri, kalau kita lihat bahwasanya ini likuidasi heatmap model 3 dengan menggunakan liquidity threshold 0,9 itu semuanya ada di bawah. Satu jalan nih, ini kan kalau misalkan kalian lihat video terakhir saya, itu kan warna hijaunya ada di atas dan bawah, dan itu membuat sebuah kebingungan dalam mengambil keputusan. Maka dari itu, daripada saya bingung, lebih baik saya tidur. Jangan pernah merusak kemenanganmu demi sebuah kemenangan yang tak pasti lagi. Karena di sini di dalam ekonomi kalendernya itu forecastnya adalah dump untuk Bitcoin, maka searah atau selaras dengan hal-hal seperti ini. Liquidity heatmap yang berwarna mencolok itu ada di area bawah sampai ke 63.400 atau 63.500. Berarti kemungkinan secara data likuidasi heatmap malam ini itu harga akan dicoba diturunkan hingga 63.500 seperti itu.
Untuk yang paling logis itu berada di area sekitar 64.500 ya, tetapi wall liquidity-nya itu ada di 63.200-an, 63.500. Kemungkinan ya, jika malam ini Bitcoin itu di-dump sampai ke 63.500, maka akan terjadi reversal karena tidak ada liquidity lagi di dalam area bawah. Cuma kalau di-dump-nya sampai ke area sekitar 64.000-an terus ditahan sampai beberapa jam atau bahkan lebih besok, maka liquidity ini bisa berubah. Kalau ini liquidity-nya nggak berubah sampai nanti jam 9.30 dan tiba-tiba di-dump, ini suatu kondisi yang lain ya. Kalau untuk open posisi udah jelas banget, tergantung dari warnanya aja, karena individual memenuhi dua syarat. Yang pertama before Wall Street, yang kedua adalah datanya sendiri alias nggak ada data pembanding yang lain. Nah, ini kita bicara kondisionalnya aja. Kalau malam ini mencapai tiba-tiba 63.500, itu kemungkinan besar terjadi akan reversal ke atas. Karena apa? Tidak ada likuiditas lagi, maka ini adalah likuiditas terakhir gitu kan. Nah, cuma kalau dia ditahan ke area sekitar 64.000-an nih, 64.000-an sampai beberapa jam, misalkan sampai jam 1, jam 2, nah itu kemungkinan akan terjadi perubahan likuidasi heatmap. Kalau nggak percaya, di jam 1 malam, jam 2 malam nanti kalian cek likuidasi heatmap jika harga masih tertahan di area 64.000. Pasti ini udah berubah, entah di sini jadi warna hijau, entah di sini jadi warna hijau pekat dan sebagainya. Jadi ini ada semacam kayak situasi kondisional ya. Misalkan hasilnya adalah warna hijau, berarti kan dump. Tapi kalau harga udah mencapai 63.500, saya sarankan untuk lanjut open posisi lagi untuk long. Karena tidak ada likuiditas ya. Coba kita cek besok itu ada apa ya. Coba kita sambungkan. Kita sambungkan sama besok. Besok ini ada consumer confidence. Tapi after Wall Street ini susah. Hari Selasa ini besok susah guys ya. Karena ini after Wall Street. Previousnya 90,6, 94. Turun sama dengan merah. Turun sama dengan merah berarti ini naik. Naik sama dengan hijau. Wah, pantesan. Data besok itu forecastnya itu juga dump. Data hari ini juga dump. Pantesan likuidasi heatmapnya ini semuanya searah. Alias kompak para paus untuk menurunkan harga di area sekitar 63.500 ya. Entahlah seperti apa. Untuk minyak juga bertahan di area 85.90 ya. Harusnya ini juga buruk buat Bitcoin karena terakhir minyak itu tembus ke 100, Bitcoin itu langsung melehoi ya. Melehoi sampai ke area sekitar 58.000 terakhir minyak. Dan kemarin udah menyentuh 90-an. Sekarang koreksi dan bisa jadi menyentuh area 100 lagi. For your information aja, terakhir minyak ke 100 itu Bitcoin langsung ugal-ugalan ke 58.000 gitu ya. Untuk gold sendiri ini masih gak jelas juga. Gold masih bertahan di area sekitar 4.000, 3.900 begitu seterusnya. Cuma saya rada deg-degan aja sama minyak ini ya. Kalau ini tiba-tiba kepam lagi ke 100 sampai ke 110, itu Bitcoin itu real banget sih. Kepala 55.000 fix. Kepala 55.000 itu pasti fix. Kalau ini tiba-tiba 110. Karena pada saat itu gimana? Karena pada saat itu Bitcoin itu dari 80.000, tiba-tiba minyak ke area sekitar 110, 120, Bitcoin ke 58.000, itu terjadi beberapa halangan, terjadi beberapa wall liquidity. Entah itu di area 70.000, 75.000, di 65.000, di 60.000, dan sekarang satu-satunya penahan atau wallnya itu di area 60.000 juga. Itu pun udah 2 kali dijebol gitu. Jadi was-was aja. Kalau minyak ini tiba-tiba ke 100 lagi lebih, pasti Bitcoin itu menyentuh area sekitar 55.000 karena wall penjagaan temboknya itu sudah habis duluan karena 2 kali gitu ya. Oke, kesimpulannya seperti itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, komen, yang subscribe. Logikanya nih, kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.